Kok diam aja sih Nek gitu kan? Emang nenek kenapa, kita tanya. Diem. Nggak lama kemudian tembus itu namanya gua walet sama dia. Tembus maksudnya gimana? Kayak menghilang sekelebatan gitu, kayak Terbang ke atas gitu. terbang ke atas tapi tembus gitu. Oh, dinding atas ini tembus ke atas. Tembus ke atas. Aduh, ini anak jangan-jangan mati nih. Kita tepok-tepok, kita tepok-tepok, kita kagak bangun-bangun gitu. Ya Allah, ini anak nggak bangun-bangun. Coba guyur gitu ah. Guyur pakai air, cepetan guyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang nggak kenal dengan Gunung Cermai? Salah satu gunung paling tertinggi di Jawa Barat ini memang terkenal akan keindahannya. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya. Baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horor nih ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Cermai. Pendakian 5 hari 4 malam di tahun 1999. Salah satu gunung yang menjadi favorit para pendaki adalah Gunung Cermai. Gunung ini memiliki ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung ini juga terkenal akan keangkerannya. Tidak sedikit para pendaki yang sempat mengalami teror mistis di gunung ini. Salah satunya adalah kisah yang dialami oleh narasumber kita di episode kali ini. Dikisahkan narasumber kita ini mengalami kejadian di luar nalar ketika mendaki ke Gunung Cermai di tahun 1999. Dikala itu beliau mendaki bersama ketiga rekannya. Sebab hal itu terjadi karena mereka melanggar suatu titah dari sang kuncen Gunung Cermai. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Aki Rimba. Apa kabarnya Aki Rimba? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Aki Rimba, Ki. Aki Rimba. Nama aslinya siapa Ki? Kau boleh tahu? Nama aslinya itu Taufik Hidayat. Oh, Taufik Hidayat. Ya, kenapa itu bisa bermula jadi nama Aki Rimba? Iya. Jadi kalau dulu tuh di era-era saya pribadi hobi mendaki. Oh, oke. Opik Rimba. Opik Rimba. Opik Rimba. Jadi semenjak itu punya cucu dapat julukan lagi Aki Rimba. Aki Rimba ya. Oh, tercetusnya namanya Aki Rimba berarti ya. Sampai sekarang pun Aki Rimba. Oh, gitu. Aki Rimba. Kalau dulu kan Bang Opik Rimba. Gitu. Sekarang Aki Rimba. Sekarang Aki Nah, Rimba. kalau boleh tahu Ki, awal mula naik gunung itu tahun berapa Ki? Awal mula naik gunung itu di era 80-an. Tahun 80-an? Tahun 80. Wah, gokil nih pendaki senior itu. Oke, pasti banyak buat pengalaman horor lagi ya. Sama ini kejadian di Gunung Cermai ya? Gunung Cermai itu. Itu masih ingat nggak Ki? Tahun berapa tuh Ki? Gunung Cermai itu tahun 99. 99? Tahun 99. Oh, nah ini ngalamin kejanggalan tuh Ki pada saat itu ya? Sempat banyak kejanggalan selama kita jalur pendakian Gunung Cermai. Nah, salah satunya yang menurut saya gokil ini sempat bertemu salah satu nenek-nenek. Iya, sudah dipastikan ini nyipelet. Mungkin ini pelet, kalau dulu kan kita nggak tahu itu mini pelet atau nenek-nenek apa gitu kan. Intinya nenek-nenek aja yang rambutnya berkonde, putih agak panjang, menggunakan
kayu. Oke, untuk lebih jelas nanti bakalan diceritain aja kali ya. Bisa, Pendakian di bisa. Gunung Cermai. Cermai. Ini pada tahun 1999. 99. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga nih langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Di era-era hobi saya mendaki itu kan di era 80-an gitu kan, di mana banyak sahabat-sahabat saya juga yang satu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, satu juga sudah mulai ada yang sakit-sakitan. Makanya alhamdulillah untuk saat ini Allah masih kasih saya kesempatan gitu kan. Jadi pengalaman ketika hobi-hobi mendaki itu emang benar-benar pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu kan. Sebelum saya beranjak hijrah untuk ke dunia kemanusiaan, pengalaman di saat mendaki itu di era 99 waktu itu ya, saya coba mendaki Gunung Cermai. Jadi itu spontan, kita coba komunikasi sama teman kan, waktu itu belum ada handphone seperti ini ya. Belum ada handphone seperti ini, jadi kita masih pakai telepon rumah. Zaman telepon rumah kring-kring atau telepon koin. Iya, gitu yang kan. di pinggir jalan telepon umum gitu ya. Iya, telepon umum atau kalau pager masih ada ya. Tapi kita belum bisa menggunakan pager, masih kategori barang-barang mahal gitu kan. Nah, kita spontan, kita bersama damkar waktu itu, teman-teman dari damkar gitu kan, 4 orang sama Aki jadi 5 orang. Jadi saya menggunakan bus itu dari Slipi, bundaran Slipi. Saya menggunakan sepeda goes dulu, tapi dari rumah ke Slipi, goes gitu kan. Setelah kita nego-nego harga untuk bus Luragung itu, ternyata alhamdulillah kenanya 30.000. 30.000 itu kita makan 2 kursi gitu kan, makan 2 kursi. Jadi Sama sepeda berarti? Sama sepeda. Kita nego, kita sudah deal harga, kita bayar langsung, kita bayar. Setelah itu sampai di salah satu terminal Cirebon. Nah, terminal Cirebon itu sampai kita waktu itu dari Jakarta habis maghrib ya, sampai mungkin mau menjelang subuh gitu, sampai terminal Cirebon. Aki itu istirahat nurunin barang, makan untuk jaga stamina juga kan. Beres agak berapa jam, Aki itu langsung cari mobil call menuju gitu ya? enggak, mobil callback, call tertutup kayak 3/4 gitu. Seperti 3/4 lah, kayak mobil carry gitu ya? Mobil carry ya, yang model travel gitu kan. Tapi bukan travel, emang Grand Max berarti? itu mobil khusus pendaki gitu kan, yang mau ke base camp Linggarjati. Nah, nego-nego harga itu masih kena 10.000 deh kalau nggak salah. Udah plus naro sepeda Aki itu di atas, jadi nggak bisa di dalam, karena kalau di dalam kan makan tempat, karena sepeda itu kan waktu itu mountain bike ya, sepedanya agak besar, fisiknya juga agak besar, taruh ke atas. Aki tuh sama teman-teman tuh mereka udah kumpul di Linggarjati gitu kan. Tinggal nunggu Aki sama teman yang satu lagi gitu kan. Sampailah di base camp Linggarjati itu agak siangan gitu kan. Agak siangan, kita juga nunggu teman lagi yang harus kita ditunggu. Tapi kita belum bisa melaksanakan satu pendakian karena mereka tuh lihat fisik Aki gitu kan. Karena di situ waktu di zamannya Opi Klima itu Aki paling tua ya. Abang-abangan lah ya, kalau abang-abangan gitu kan. Sekarang ya. Abang-abangan. Akhirnya kita putuskan udah jangan mendaki dulu, nanti aja kita istirahatkan badan dulu gitu, sekalian kita prepare untuk keperluan di saat kita untuk pendakian ini gitu. Akhirnya ketemu besok pagi, alhamdulillah kita udah prepare ya semua, kita udah dapat wejangan. Waktu itu kita sempat dapat wejangan dari salah satu kuncen Gunung Cermai. Tapi kita kalau pendakian tuh tetap pakai KTP aja gitu kan, nggak
pakai tetek bengek jadi Surat sakit. nggak ada ya, surat sehat gitu. surat sehat gitu Iya, kan, surat nggak. dokter gitu. Surat dokter kalau dulu kan memang nggak ada, cuma KTP, fotokopi KTP yang punya gitu kan. Misalkan nggak ada, misalkan atau lupa terbawa, itu udah nama aja siapa ketua rombongan. Misalkan Sama sekalian naruh nomor telepon yang bisa dihubungi mungkin. jadi ketua rombongan itu alhamdulillah itu karena Aki dituain gitu kan waktu itu abang-abangan, jadi udah Aki aja ketua rombongan. Masya Allah, jadi Aki tuh kok Aki yang muda aja, enggak Aki aja gitu kan, karena Aki tuh kayak dulunya udah sebelum udah pernah mendaki gunung gitu kan. Oh ya udah terserah gitu kan. Kita dapat udah mulai kita udah mendengarkan wejang-wejangan jangan ngecamp di kuburan kuda. Tapi kita kan dulu kan sama goib kan nggak percaya gitu kan, masih ya namanya zaman muda gitu, zaman liar gitu. Jadi maaf zaman liar. Kita nggak percaya sama gaib gitu kan. Ternyata emang goib itu ada gitu kan, goib itu emang ada gitu kan. Kita udah mulai capek tuh, lelah dalam perjalanan kita. Oke Ki, mohon maaf Ki, pada saat itu yang bawa sepeda Aki Rimba sendiri atau teman semua juga bawa? Awalnya Aki dulu, jadi Aki bawa semacam carrier kan dulu zamannya Alpin yang pakai besi ya. Yang menggunakan besi gitu. Aki dulu deh bawa sepeda gitu kan. Ya udah, karena ini kan spontan Aki pengen bawa sepeda. Aki yang bertanggung jawab bawa sepeda. Berarti itu sepeda dibawa ke atas? Bener, dibawa ke atas gitu. Dibawa ke atas. Kita sudah mendirikan tenda. Dulu kayaknya tenda dom itu belum ada ya. Belum setenar zaman sekarang gitu kan. Kita semacam kayak tenda pramuka. Kalau pendakian biasanya kita aktivitas ya. Kita masak gitu kan, terus nabun lah. Kalau dulu kan nabun, kalau sekarang mah api unggun gitu kan. Untuk menghalang kita nabun. Nabun tengah malam kita udah masih cengengesan, masih pokoknya masih ketawa ketiwi, masih seneng lah, pokoknya masih bincang-bincang. Kita masuk berapa jam, sekitar jam 12 malam ya kalau nggak salah, jam 12 malam. Salah satu sahabat Aki itu, "Bang, apaan gitu, dengar suara nggak? Suara apaan sih gitu kan? Suara kuda, coba diem, jangan ada yang ketawa atau jangan ada yang bicara." Iya, tapi kita senter dulu kan nggak ada namanya headlamp ya, pakai senter yang masih aluminium gitu ya. Oh, yang gede batu-batu itu ya? yang batu Oke, gede, yang gede. senter hansip gitu kan. Itu kok goyang-goyang pohon gitu kan. Jangan-jangan binatang buas. Kalau binatang buas kayaknya nggak mungkin. Tapi ini suara kuda semakin mendekat gitu kan. Ini ada apa gitu kan? Wah, nggak tahu nih. Coba kita masuk tenda aja gitu kan. Takut kita kan, kita masuk tenda, kita intip. Kalau itu kan kita buka gini aja kan, ini kok ada orang naik kuda gitu kan, naik kuda zaman kerajaan gitu, zaman ada pedang, ada kayak apa ya, tameng gitu ya, kayak kesunanan lah gitulah. Berarti kayak ada prajurit gitu? Sama sejenis prajurit, tapi mungkin prajurit goib gitu, kita juga kan nggak tahu gitu. Lewat tenda kita, tapi cuma lewat, tapi nggak menatap kita, nggak menatap ke tenda kita, nggak. Kita intip, kita tetap mati center gitu kan. Kan kelihatan cahaya malam. Iya bener, ya Allah gitu kan. Yang satu baca ayat kursi, yang apa gitu kan. Aki pun baca ayat kursi, tapi tetap gitu kan jalan. Mereka nggak lama itu ada sekitar tiga prajurit menunggangi kuda gitu. Udah, kita udah rasa takut. Ada lagi. Ini gimana bang? Udah kita baca aja, kita mohon perlindungan gitu kan. Namanya pendaki dulu kan. Kita zikir gitu. Wah,
sudah beres, alhamdulillah kan dia cuma numpang, pasukan berkuda itu cuma numpang lewat ya, mungkin itu jalan dia, kenapa kita lewatin gitu kan. Beres, ketemu, selesai, kita udah nggak berani keluar gitu kan. Kita mau pipis nih, udah nggak usah pipis di luar, kita pakai jerigen aja, gitu kan, zamannya jerigen. Iya. Jerigen. Kalau sekarang kan ini kan buat air, udah pokoknya ini aja yang ada apa, tampungin dulu ini air kita gitu, udah pipis di jerigen. Jadi tuh air pipis kita nampungnya di jerigen. Semuanya tuh. Semua. Jadi emang kita punya rasa takut, jadi nggak berani keluar sama sekali, udah pipis di jerigen ya. Itu lagi zaman muda ya. Itu zaman muda ya, kita nggak cebok gitu kan, nggak cebok lah, udahlah pipis aja, namanya zaman muda kan, zamannya masih gini gitu lah. Udah pipis di jerigen, buat udah beres. Ketemu keesokan harinya, alhamdulillah gitu kan, kita ketemu pagi. Kita udah nggak usah masak gitu kan, makan apa yang ada, kayak roti gitu kan, roti udah nggak, ini aja gado mie kita masih zamannya sarimi. Dikremes dikremes dimakan aja. Udah jalan terus sampai kita bisa menjauh itu dari kuburan kuda. Belum itu kita jalan, perlahan demi perlahan, kita tetap gantian ya untuk biasa. Aku udah lelah nih, tolong dong gantian untuk sepeda. Oke. Ya jadi nggak jalan lagi. Abang udah jalan, ya udah bang gantian, abang bawa carrier deh gitu kan. Udah kita jalan santai aja ya gitu. Kita masih jalan santai. Kita ketemu, udah mau menjelang maghrib gitu kan. Menjelang maghrib, gimana kita ngecamp dulu lah. Kalau itu kalau zaman sekarang kan ngecamp gitu kan. Kalau zaman dulu tuh kita istirahat dulu, istirahat ngaso. Kita ngaso dulu. Iya. Kita ngaso, udah ngaso di mana itu ada tuh. Ada apaan? Ada batu itu gede gitu kan. Tapi bentuknya seperti alas sejadah gitu kan. Sejadah kayak gilesan gitu untuk nyuci. Kayak gitu. penggilesan ya. Kayak penggilesan. Kita ngecamp di batu linggah gitu. Kita ngecamp di batu linggah, sama kita nggak ada kapoknya, masih cengengesan gitu kan. Masih cengengesan gitu kan. Ya namanya anak muda gitu kan. Gitu. Ketemu malam, ada saya lihat dari semak-semak juga ada, kita ngelihat pantulan cahaya. Ini semacam ustadz atau ulama gitu ya, ulama kita sapa. Awalnya kita sapa, assalamualaikum Pak Ustadz gitu kan. Dia tetap menyapa, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia menyapa dan alhamdulillah kita saat ini dia sempat bincang-bincang dengan kita, ngapain kalian ngecamp di sini gitu kan. Iya Pak Ustadz, kita udah kecapean gitu kan. Di sini kan tempat sholat gitu kan. Katanya di tempat sholat saya gitu. Kalau mau ngecamp agak jauhan aja gitu kan. Iya Ustadz, saya nggak tahu. Kalau bahasa Sundanya tuh hampura. Hampura Ustadz. Abdi tuh nggak tahu, nggak hampura tuh abdi tuh saya gitu kan. Saya nggak tahu Ustadz. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Besok kalau itu, atau bilang ke teman jangan untuk buka tenda di buka tenda di sini. Ini tempat saya sholat, banyak orang pada sholat di sini gitu kan. Akhirnya nggak lama kita perhatiin sosok ulama itu sholat. Kita perhatiin sholat, kok ini batu ngegeser, kita kaget. Astagfirullahaladzim. Kegeser sendiri gitu, karena gimana, kita sosok ulama itu mau sholat ya, ada kita, jadi mau nggak mau kan dia cari tempat supaya nggak terganggu sama aktivitas kita gitu kan. Dia ini batu seberat ini kok bisa ngegeser untuk alas untuk ulama itu sholat gitu. Kita sempat kaget, astagfirullahaladzim, ini siapa gitu kok. Enggak lama kita menghindar dulu, enggak lama kemudian mungkin udah sholat beliau itu selesai ya, sosok ulama itu udah selesai sholat, langsung nggak ada, hilang tapi
batu itu tergeser di tempat kita yang di sini, tahu-tahu. Kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Nah, di situ kita kaget, astagfirullahaladzim, itu kan zaman-zamannya masih liar-liarnya pendakian. Astagfirullahaladzim. Wah, kita ketemu malam, udah kencing, kita kan tetap mau kebelet kencing gitu kan, karena ini kan tempat sholatnya ulama gitu kan. Kita nggak berani gitu, kita juga punya adab gitu kan, masih kita adab, masih kita pegang. Walaupun ugal-ugalan masih adab punya kita gitu. masih pakai. Akhirnya udah kencing rombongan aja gitu kan, cari tempat aman, senter. Oh udah beres, udah masuk ke tenda besok paginya gitu. Udah kita beres-beres, ngepekin barang, sepeda semua, kita lanjut lagi jalan. Jam 6 kita udah mulai standby udah jalan. Kita jalan lagi gitu kan, dengan kita kok banyak gangguan gitu kan. Kita banyak, yang pertama gangguan kita pasukan berkuda gitu kan. Yang kedua ini alhamdulillah gangguan kita ini sosok ulama tapi baik gitu kan. Baik yang ini tempat orang pada sholat gitu kan. Kita jalan lagi, udah ketemu malam lagi kan, kita udah lelah, namanya kita sepeda itu kan. Jadi normalnya itu kalau pendakian ke puncak Ciremai paling sehari, semalam udah nyampe puncak gitu kan. Itu kita bisa kena 4 hari gitu kan. 4 hari. 4 hari. Malam. Sama turun itu berarti Ki? Iya. Turunnya kita pakai nginep lagi semalam. Kita nginep lagi semalam. Pokoknya udah nginep langsung semalam, langsung beres. Ketemu waktu itu Bapak Tere, kita tetap kena gangguan makhluk halus lagi gitu kan. Di Bapak Tere kita selama habis dari Batulingga tuh Aki dan bersama teman-teman tuh kita jalan gitu kan. Kita jalan bertati-tati, tetaplah kita gantian bawa barang. Udah bang, istirahat dulu, capek. Iya sama, gue juga capek gitu kan. Emang lu nggak bawa doping gitu kan? Kalau dulu kan barang-barang haram yang kita bawa. Ya maaf sebanyak kita bawa tuh pocong-pocong gitu kan, barang-barang haram lah mungkin ya. Kalau dulu mah mungkin tahu gitu ya, di zaman-zaman era-era dulu tuh barang haramnya paling yang dibawa tuh lintingan pocong gitu. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman kegelapan gitu. Tapi tetap adab kita pakai gitu kan. Insya Allah adab kita tetap pakai. Kita istirahat lagi di Bapak Tere ya, di Bapak Tere. Kita diganggu lagi. Ini gangguannya ini kuntilanak yang kita diganggu gitu kan. Kuntilanak kan kita bingung. Ini kok ada suara bebek tapi malam-malam, punya warga bukan sih gitu kan. Jadi kuntilanak itu bisa menyerupai suara bebek. Wek. Jadi kuntilanak tuh bukan hihihi, bukan seperti di film-film kuntilanak hihihi, bukan suara begitu, bukan. Jadi itu suara wek gitu kan. Ini bebek tapi udah ada di ketinggian 2000 deh kalau nggak salah, udah di ketinggian 2000 lebih itu. 2000 lebih kan. Ini bebek warga kali, bukan gitu kan. Coba kita senter, ternyata kuntilanak nangkring ya. Disenterin tuh. Disenter kuntilanak nangkring. Kalau ini kan teman emang berani ya sama yang halus-halus gitu kan. Kalau yang pertama, yang kedua temen itu nggak berani. Disambit sama batu, tetap wek gitu aja kan, main pala wek. Ya Allah kagak kabur gitu kan. Kita ngedon juga kan, kita ngedon wek. Kita terus dijogrokin lagi sosok makhluk yang besar setinggi pohon gitu, apa sejenis gondoruo. Jadi gondoruo itu benar-benar nyata ada gitu kan, ada di era sekarang juga ada, tapi di tempat-tempat tertentu gitu kan, kayak di hutan gitu kan. Waduh, tinggi gede, melototin kita. Kita semua itu masuk kebirit-birit masuk ke dalam tenda.
Itu kita udah baca, wah tetap gitu kan, kayak dia tuh gondorowo dan kuntilanak itu tetap wek, jadi suaranya masih terdengar gitu kan. Kita udah ada rasa takut gitu kan. Gondorowo itu semacam kayak nggak mau iniin kita gitu, mau nangkep kita gitu kan. Jadi kita udah baca, berapa jam kemudian suara itu hilang. Alhamdulillah gondorowo itu juga menghilang gitu kan. Aduh, kita udah pada lemes gitu kan. Udah tetap kita untuk kencing kita nggak berani keluar ya, tetap dirigen itu kita tetap bawa untuk kita pipis gitu kan. Tetap kita buat pipis buat jaga-jaga. Kita pipis buat jaga-jaga. Udah kacau udah gitu kan. Kita ditemuin hal-hal yang gaib, tapi yang ini kayaknya serem banget gitu kan. Serem banget. Udah kita beres-beres, kita masak, kita masih beraniin masak gitu kan. Kita masak sarimi gitu kan. Kita masak sarimi, udah kita ngerebus telur aja gitu untuk bekal. Jadi kita untuk stamina telur kan direbus, kita tinggal makan aja. Rebus aja pakai panci. Dulu kan gak ada zamannya nesting gitu kan. Kalau dulu saya tuh kalau Aki masih bawa panci dari rumah. Dan pakai parafin juga? Yang pakai parafin. Kan ada tuh yang berbentuk alat outdoor tuh yang TNI ya. Itu kan masih agak mahal gitu kan. Dulu buat Aki tuh belum kategori, belum mampu, mungkin yang dari damkar itu dia masih bawa gitu kan. Kalau Aki bawa itu udah masak pakai panci aja. Kalau itu kan agak tebel, agak lama gitu kan. Udah nih gue bawa panci gitu kan. Gue bawa panci aja gitu kan. Karena kan yang damkar itu kan mereka tetap bawa alat. Kita kalau Aki kan alatnya udah ciri khas Aki itu panci gitu kan. Kita masak lebih cepat ke panci yang ada tutupnya. Rebus telur untuk berapa? 5 orang, kita rebus 10 telur gitu kan. Untuk bekal kita di jalan, sekalian kulitnya dibukain, jadi kita nggak ribet, kita tinggal kita lep makan sambil jalan gitu kan. Makan sambil jalan, minum air putih ya, tetap kita air putih gitu kan, nggak dimasak biasalah gitu, udah ada perbekalan gitu kan. Udah ada perbekalan, jalan kita udah lelah juga. Ini sebentar lagi kita udah mau nyampe Gua Walet gitu kan. Itu camp kita terakhir kan, Gua Walet. Bang, ya kita nge-camp dulu ya. Ya iyalah, masa mau langsung muncak gitu kan capek gitu kan. Ya udah kita nge-camp di Gua Walet. Akhirnya kita sepakatin emang kita harus nge-camp di Gua Walet gitu kan. Nge-camp di Gua Walet itu udah sepeda nggak usah diturunin gitu kan. Taruh aja di jalur, nggak bakal hilang gitu kan. Bener bang, udah kan sepeda gue kasarnya gitu, hilang biarin aja sepeda gue biar gue nggak ada beban gitu. Akhirnya sepeda kita taruh di jalur, kita meluncur ke Gua Walet. Nah, Gua Walet kan bisa masang tenda gitu kan, tapi emang kalau ke dalamnya itu agak pohonan, agak sulit gitu kan. Jadi kita tebang pohon dibabat dulu gitu tanpa permisi kan zaman dulu mah udah tebang aja gitu. Udah main tebang, walaupun kita masih punya ada, udah tebang aja deh gitu kan. Kadang punya ini tebang untuk ngedirin tenda pramuka kan dia harus pakai tiang ya. Pakai tiang gitu, kita ketok-ketok pakai batu supaya agak kuat gitu kan, agak kuat. Stok air tuh udah menipis gitu kan, udah menipis. Kita udah kucuran air itu udah kita tedahin gitu kan, udah kita tedahin tuh selagi kita masih mau mendirikan tenda itu. Ketemu malam nih ceritanya, gitu kan. Ketemu malam nih, pas ketemu menjelang malam, badak maghrib gitu kan, badak maghrib. Kalau Aki kan lagi masak gitu kan, masak mie, masak sarimi gitu kan, untuk makan lah, masak nasi gitu. Ini temen nanya, mau ngambil air tuh ke tertentu, dia turun lagi. Bang, apaan? Gue mau ngambil air nggak berani. Kenapa lu nggak berani?
sialan lu gitu kan kasarnya. Enggak bang, ada nenek-nenek. Ada nenek. Ada nenek-nenek. Mana ada lu nenek-nenek di sini? Iya. Lu jangan ngimpi gitu kan. Mana ada nenek-nenek. Ya elah bang, masa gua nggak bohong. Ayo gitu kan. Oh, biar kita lebih yakin. Jangan berdua, ajak semuanya gitu kan. Ya udah, semua. Emang tuh di tenda kita doang gitu kan. Nggak ada pendaki lain, Ki? Nggak ada pendaki lain, nggak ada. Emang bukan musim pendakian waktu itu ya. Emang spontan, nggak ada pendaki lain. Oh, kita bosan. Iya nenek-nenek gitu kan. Oh, ini nenek-nenek ngapain gitu kan? Malam-malam di gua gitu kan. Gua kita tegur. Nek, ngapain malam-malam? Itu nenek-nenek diem aja gitu kan. Diem, jadi wajahnya agak keriput gitu kan, seperti Aki gitu kan. Keriput, dia pakai tongkat sambil berdiri, terus dia duduk bersila. Duduk bersila. Tetap menggunakan tongkat dia bersila. Nih, ngapain gitu? Yuk ke tenda gitu kan. Itu banyak makanan, ada makanan kalau nenek lapar yuk ke tenda. Nggak mau. Nenek itu diem. Kok diem aja sih nek gitu kan. Emang nenek kenapa kita tanya. Diem. Nggak lama kemudian tembus itu namanya gua walet sama dia. Tembus maksudnya gimana sih? Kayak menghilang, sekelebatan gitu, kayak Terbang ke atas gitu. terbang ke atas tapi tembus gitu. Oh, dinding atas ini tembus ke atas. Tembus ke atas. Wah, kita di situ temen pingsan gitu kan. Temen pingsan udah kita seret gitu kan. Udah kita seret aja buru-buru. Seret buru-buru. Kita udah punya bener-bener rasa takut itu kan. Itu bener-bener tembus. Ibaratnya kalau setan itu tembus tembok, kalau goib tembus tembok. Ini gua walet itu kan tebal, tembus gitu kan. Saya udah gemeter gitu. Temen satu pingsan. Kita tarik udah sekuat kita tarik. Aduh, udah tuh kita udah gak berani. Aduh ya Allah, ya Karim gitu kan. Kita banyak istighfar gitu kan. Aduh, udah kacau bukan. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Teman pingsan itu ya, kita tarik ke tenda. Kita tarik itu kakinya kita tarik gitu kan. Kita tarik biar masuk ke tenda. Kita tarik, kita sampai di tenda, kita tepok-tepok. Bangun. Kita kan takut mati. Berarti temennya pingsan beneran nih. Pingsan beneran ya. Diseret nggak bangun. Iya, diseret nggak bangun, bener nggak sadar gitu kan. Aduh, ini anak jangan-jangan mati nih gitu kan. Kita tepok-tepok. Kita tepok-tepok, kita kagak bangun-bangun gitu kan. Ya Allah, ini anak nggak bangun-bangun. Coba guyur gitu kan. Guyur pakai air, cepetan guyur. Kita guyur tuh semua, mukanya sampai badannya kan dingin gitu kan. Wah, baru dia kan, itu tadi siapa gitu kan, kayak orang tuh, kayak orang mau ayam gitu, kejang, itu tadi siapa gitu kan. Ya gue juga nggak tahu. Waduh, keadaan masih malam gitu kan. Udah kita jangan tidur, yang masih bisa ngaji gitu kan. Yang ngajinya ibaratnya ngajinya belum fase, udah baca yang lu bisa gitu. Pokoknya ini aja tuh, selawatan aja. Selawatan. Aki kan tetap ngaji ayat kursi gitu kan. Ayat kursi, sampai pagi tuh kita, sampai pagi. Pokoknya nggak punya rasa lapar gitu kan. Mungkin dengan rasa takut gitu kan. Dengan rasa takut, ya udah kita dengan seperti itu kan, dengan ngaji, yang satu baca gitu kan. Setelah ketemu menjelang matahari terbit gitu kan, itu deh kita nggak usah makan, nggak usah masak, udah buru-buru gitu kan, kita udah keadaan lemes badan. Tetap kita rubuhin tenda, pack-packin barang, kita udah nggak mau ngecamp di situ lagi gitu kan, kita angkut sampai puncak. Sampai puncak tuh kita bawa barang.
gitu kan. Semuanya dibawa. Semua kita bawa ke atas gitu kan. Termasuk sepedanya juga. Ki? Termasuk sepeda gitu kan. Ketika sampai puncak Gunung Ciremai kan, kalau dulu dia masih ngeplong. Kalau sekarang ada pagernya. Ada pagar ya, ada pagar. Kita sampai kita bikin foto gitu kan, bikin foto. Oh, ada dokumentasinya Ki? Dokumentasi lah gitu, foto jebret gitu, jebret ada foto. Aki nih yang awalnya minta bawa sepeda nih, gitu Aki, panggung sepeda dong Aki gitu kan. Begaya deh ya, begaya kan. Aki dulu nggak pakai ginian ya, pakai apa? Pakai slayer ya. Pakai slayer gitu kan. Nah, itu juga kaosnya kaos damkar ya waktu itu ya, kaos damkar. Wih, dengan gagahnya gitu kan, dengan gagahnya. Kalau dulu bukan Aki Rimba, Bang Opik Rimba gitu kan. Hebat, emang gila gitu, gokil gitu kan. Itu sampai atas berarti. Sampai atas, emang gokil nih orang nih gitu kan. Gila, kita aja nggak mau bawa sepeda gitu kan, cerita-cerita gitu kan. Kita udah nggak cerita mistik gitu kan. Ibaratnya pengalaman kita di bawah selama pendakian udah kita nggak mau ceritain gitu. Yang penting kita udah sampai puncak, selebrasi gitu ya. Nah, udah berhasil, kita foto-foto bareng bersama teman-teman itu. Ayo foto bareng. Oh, cari orang kan susah ya kalau untuk mau foto bareng itu. Udah gini aja deh, foto begini, kita pakai ini deh, pakai waktu ya. Pakai timer berarti. Pakai timer gitu. Akhirnya jelek, nggak lama ada salah satu pendaki asal Cirebon gini kan. Wah, ini orang nih baru nyampe, udah nunggu istirahat. Kita, bang, dulu kan zamannya abang ya, panggilan abang. Bang, boleh minta tolong nggak? Iya, minta tolong fotoin dong. Iya. Nanti boleh gantian. Ini abang bawa sepeda ya? Iya, bang bawa sepeda gitu kan. Gila lo gitu kan. Ya Allah, ini kalau orang Cirebon, ini bener-bener bawa sepeda. Iya, bawa sepeda gitu kan. Orang Jakarta gitu kan. Ya udah, saya fotoin, nanti boleh nggak saya pinjam sepedanya buat foto-foto? Oh, silakan gitu kan. Tapi kita nggak berani dengan orang itu cerita yang pengalaman kita tuh horornya kita nggak berani cerita. Udah foto-foto, udah senang-senang, kita masak makan, udah nggak usah mikirin gitu. Akhirnya selesai semua dokumentasi, kita udah foto-foto semua, udah makan, minta foto ini juga udah kita tukar alamat. Dulu kan tukar alamat, beda. Kalau sekarang kan tukar HP. Bukan tukar HP Ki. Kalau tukar HP enak, saya juga HP yang murah, tukar HP yang mahal. Nomor gitu kan. Sama IG biasanya gitu ya. IG iya kalau zaman sekarang ya. Alamatnya bang di mana bang? Alamatnya di Jalan Tomang Tinggi di Jakarta. Ini nomor teleponnya catat ya. Dicatat pakai kertas gitu kan. Dulu gitu ya? Bawa kertas enggak? Bawa nih, saya ada buku. Yaudah ini catetin nomor telepon di rumah gitu kan. 0215 gitu kan. Nomor telepon, masih nomor telepon rumah gitu kan. Iya bang, nanti boleh nggak kita sharing-sharing gitu? Oh silakan, nggak apa-apa gitu kan. Tapi telepon dulu ya, misalkan abang ini mau main ke Jakarta, kita silaturahmi gitu kan. Iya bang. Kabarin dulu gitu. Berkabar gitu kan. Dia juga kan hobi mendaki itu ternyata. Kita ngobrol dan nanya-nanya. Kalau di Jawa Barat mah banyak sih gunung gitu kan. Pokoknya kita bincang-bincang tuh selama di puncak gitu kan. Yang teman mah udah foto-foto aja berdua. Mungkin untuk menghilangkan rasa dia ketakutan tuh yang pingsan gitu. Pokoknya seru banget. Udah kita singkat cerita lagi. Abang rencana mau turun di mana? Oh kalau saya turun di ini aja dah, di Palutungan. Tadi memang naiknya dari mana? Saya naiknya dari Linggarjati. Gila bang, naik dari Linggarjati bawa sepeda, bawa carrier, kan beratnya minta ampun, jalurnya begini, dengkul ketemu dagu, begini kan tuh, ekstrim banget. Tapi gila, bener-bener saya aja bawa carrier aja udah kuat gitu ya? Nggak kuat, udah ngos-ngosan gitu kan. Udah tuh setelah itu beres. Abang mau agak lama di puncak gitu kan, yang kita minta tolong foto gitu kan.
Ya saya agak lama sih, soalnya kan saya baru nyampe gitu. Ada nunggu temen juga gitu kan, ada yang masih di bawah. dia ada temannya berarti? Temannya. Oh ya udah kalau gitu, itu alamat udah saya kasih gitu kan, nomor teleponnya, nanti berkabar aja kalau mau mendaki atau mau naik gunung di Jawa Barat gitu kan. Banyak Jawa Barat, ada Salak gitu kan, banyak lah gitu kan, bukit-bukit kecilnya gitu kan. Singkat cerita kita sudah beres, emang kita tinggal turun aja gitu kan. Kita tinggal turun, kita ngecamp dulu kan di Palutungan gitu kan. Udah ketinggian 1000, udah di bawah kan. Oh, berarti di tengah-tengah sempat ngeres lagi berarti? Ngeres lagi karena nggak bisa kita langsung turun gitu. Karena kan. udah kena malam berarti? Udah terkena malam, jadi temen tuh udah punya was-was, pikirannya udah buruk lagi gitu. Kamu masih ingat gak Ki tempatnya waktu di Palutungan itu di mana Ki? Buka tendanya itu? Lupa gitu, pokoknya kita ada lapak gitu kan. Ini lapak cocok nih gitu udah kan. Buka tenda aja udah gitu? buka tenda aja deh di situ gitu kan. Kita juga udah lelah gitu kan. Sepeda sih masih bisa dipanggul, masih bisa kita Iya, tuntun gitu ya? tuntun gitu kan, masih agak udah deh, ya udah. Temen juga ntar gimana kita turun malam aja deh, lu gila lu turun malam, lebih lagi kita kalau malam nanti diganggu gitu kan. Iya gimana, udah deh pikiran itu kita buang aja deh, udah pokoknya siapa yang mau kencing udah tetap jadikan kita tetap bawa ya kan. WC umumnya kita gitu. Udah kita bawa gitu. Tapi ya kalau selama kita perjalanan turun tuh alhamdulillah kan ya. Alhamdulillah tidak ada gangguan. Mungkin Gak ada gangguan berarti malam itu? Alhamdulillah ya malamnya tidak ada gangguan, cuma paling mungkin angin gitu kan. Mungkin angin masih ada di ketinggian gitu kan. Ber udah beres. Wah, alhamdulillah nih, udah kita lanjut turun aja deh. Lanjut turun ya, sesampai lagi di base camp ya alhamdulillah. Dari perjalanan turun dari puncak Ciremai ke bawah itu ya gangguannya cuma angin besar aja gitu kan, angin besar. Alhamdulillah kita sampai udah ketemu ladang penduduk tuh udah pada seneng-seneng, alhamdulillah udah seneng-seneng gitu kan. Tetap sepeda kita tetap tuntun gitu. Alhamdulillah nyampe rumah warga gitu kan. Kita istirahat dulu kan di rumah warga, ditawarin jangan ka dia gitu kan, orang Sunda ya, jangan ka dia kamari gitu ka bumi itu kan ke rumah gitu kan. Ya nih gitu kan. Akhirnya kita mampir gitu kan, kita curhat ya sama nenek-nenek gitu kan. Mami itu waktu teman-teman, iya waktu kita naik dari Linggarjati kita digangguin sama makhluk halus gitu kan. Aduh, makanya kalau kemana-mana tuh kalau ke rumah orang assalamualaikum gitu. Oh, numpang-numpang gitu. Ya kalau bahasa dulunya kan numpang-numpang. Namanya zaman muda mah bodo amat ya. Jalan-jalan aja selonong baik. Bos aja lah ya gitu Ki ya. Orang kita bawa barang haram ya. Iya. Bener. Udah itu aduh, untungnya nggak diumpetin gitu kan. Diumpetin maksudnya gimana? Ami tuh ya diumpetin sama orang gaib gitu kan. Nanti bisa pulang nggak? Ya kagak bisa pulang lah. Astagfirullahaladzim gitu kan. Kan kebanyakan kalau dulu kan ada yang diumpetin orang halus tapi nggak pulang-pulang. Intinya meninggal gitu kan. Meninggal walaupun pakai kuncen emang nggak bisa dipulangin orang gitu kan. Berarti itu cerita udah dari dulu berarti Ki ya? Akhirnya aduh, ya nih, ya makanya kalau itu selonong, jangan kata orang Jakarta, jangan selonong gitu kan. Assalamualaikum gitu kan. Kita ngecamp juga assalamualaikum kan. Kalau ngecamp kan pendaki sekarang juga ngecamp aja kan, banyak orang kalau gitu kan. Kita ngecamp udah begitu aja ngecamp. Udah kita cerita-cerita, ditawan udah makan belum gitu kan. Ditawarin makan ya belum jawabnya. Emang belum makan gitu. Belum. Ya udah ya, mie siapin makan. Mie jangan repot-repot. Ini saya ada mie nih gitu kan. Maksudnya ada mie instan, ada telur gitu kan. Oh, masih ada sisa? Masih ada sisa. Udah nggak apa-apa, pegang aja buat bekal di jalan, buat di rumah gitu kan. Nggak apa-apa mie, biar nggak berat gitu kan. Udah kita kasihin semua. Tapi dimasakin tetap sama? Tetap dimasakin.
nasi tetap dimasakin, udah ada nasi dia, lauknya juga tetap ada dimasakin lagi mie gitu kan untuk tambahan gitu kan. Mie jangan dimasakin, udah biarin biar tambahan gitu kan, biar kenyang gitu, biar sehat gitu kan dia bilang. Orang baik ya gitu. Orang baik kan ya, kita ya kan yang pertama kita kan digangguin sama pasukan berkuda itu gitu kan. Yang kedua kan kita ditemuin sama ulama baik juga kan. Ya itu mungkin dari ulama baik itu kita ditemuin lagi sama mie yang orang baik itu. Akhirnya kembali ke rumah dengan selamat tuh Ki. Alhamdulillah kembali ke rumah dengan selamat, tidak ada Kendala apapun, tidak ada. Nah, dari Cirebon ke Jakarta goes sepeda enggak. Oh, naik bis lagi? Kalau Aki teman kan pada naik bis tuh ke terminal Cirebon, kita pulangnya udah masing-masing aja gitu kan. Nah, kalau Aki dari Palutungan ini, dari pos pengen goes sampai terminal Cirebon. Oke. Tapi goes tetap sih bawa helmnya tetap gitu kan, bawa helm tetap. Waktu di puncak lupa nggak bawa helm, nggak pakai helmnya gitu kan, karena udah kecapean. Bang, abang nggak mau pulang bareng? Nggak lu mau pulang duluan aja, lu kan pada kerja gitu kan. Kan kalau gua kan masih libur gitu kan. Ya udah bang, hati-hati ya, nanti berkabar aja ya bang. Iya ntar gua berkabar kalau gua udah nyampe Jakarta. Akhirnya temen itu balik duluan gitu. Udah balik duluan, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, gua mau goes gitu kan. Mau goes. Berarti nggak sampai Jakarta goesnya? Nggak sampai terminal. Sampai terminal Cirebon Aja. Sampai terminal dari Cirebon baru kita menggunakan bus lagi. Kirain sampai Jakarta langsung goes gitu. Aduh bisa gempor ya. Kan masih muda sih pada saat itu. Pada saat itu, tapi kan pendakian ini kaki udah keram-keram ya. Oke Ki, mohon maaf banget Ki, selama pendakian kan banyak banget kendala-kendalanya, dari mulai teror-teror ya. Mungkin berpikir nggak sih pada saat itu emang ini semua karena ulah gua nih, gara-gara gua membawa barang haram. Nah itu ya kan. Sempat berpikir kayak gitu nggak Ki? Kita sempat berpikir ini kita bawa ciu ini gitu kan. Ciu. Kita ini kayaknya nih gangguan kita buat ciu nih, bawa barang haram. Iyalah emang kan ya tau sendiri lah gitu kan. Di gunung dingin ya kan. Di gunung dingin kita nyetun gitu. Itu zaman dulu Ki ya. Itu kan yang praktis, yang gampang diumpetin gitu kan. Iya nih, jangan-jangan kita bawa ini. Iya. Tetap sih ciu kita tetap pakai gitu kan di puncak untuk nge-fly kan. Buat ngangetin tubuh. Ngangetin tubuh. Iya, karena kan dingin. Nge-fly sih tetap gitu kan, zaman jahiliyah gitu kan. Iya nih, udah gitu kan, udah beres. Aki juga udah singkat cerita sudah sampai terminal Cirebon. Kita nego harga bus lagi, ternyata dengan harga yang sama gitu kan. Tapi turunnya nggak di Selipi waktu itu Aki dapat jurusannya ke yang di Jakarta Timur tuh apa tuh? Pasar Rebo ya? Kampung Rambutan. Nah, Aki dapat tujuannya Kampung Rambutan. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah dari Kampung Rambutan itu Aki goes sampai rumah. Itu sambil bawa carrier berarti Ki? Bawa carrier. Gokil nih orang tua. Oke Ki, pas sampai rumah sempat ada callingan lagi kan dari pendaki yang sempat bertemu di puncak itu? Ada. Sempat silaturahmi berarti dia? Sempat komunikasi. Oh iya benar. Benar, Abang Opik ya. Emang posisi di mana? Saya mau ini Bang, mau nanya untuk pendakian Gunung Gede waktu itu kan. Oh ya udah kalau emang mau untuk Gunung Gede, untuk akses kendaraannya juga mudah gitu kan. Tapi saya nggak bisa ngedampingin gitu kan. Saya pengen istirahat. Oh berarti diajak naik bareng lagi mungkin Ki pada saat itu ya? Mungkin gitu kan, mungkin diajak naik bareng, mungkin disuruh bawa sepeda lagi gitu. Oh iya, tapi Aki menolaknya tuh karena emang tubuhnya udah kondisi udah benar-benar lelah lah, udah nggak kuat gitu kan, udah nggak kuat. Disitulah kita istirahat untuk beberapa hari, nanti terus lanjut lagi untuk pendakian berikutnya.
mungkin di tahun-tahun segitu masih sering aktif naik gunung Ki ya? Masih. Itu dari tahun 80 sampai mungkin sampai terakhir kali itu naik gunung tahun berapa Ki? Ya itu 99 terakhir. Oh, 99 2000-an mungkin ya. Mau era 2000 itu saya terakhir untuk pendakian. Itu sebelum hijrah. Sebelum kayak hijrah. sekarang Jadi ini. ibaratnya itu pendakian terakhir. Oke Niki, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Ki ya dari saya nih. Mungkin dari tadi yang cerita yang kurang saya menyimak bisa saya tanya kembali nggak apa-apa Ki ya? Nggak apa-apa. Nah, pada saat itu kan di tahun 99 ya? 99. Nah sekarang ini tahun 2024 ya. 24. Masih ingat Ki, betul kejadian apa yang dialami pada saat pendakian pada saat itu? Masih ingat betul berarti? Masih ingat. Makanya kan saya diundang, jadi masih ingat gitu. Oh iya, berarti daya ingat Kirimba ini cukup Masih juga ya? masih ingat. Alhamdulillah masih ingat gitu kan. Walaupun sekian lama itu kan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Ya, mungkin. Kenapa bisa keinget? Karena pengalaman ini yang pengalaman tidak bisa dilupakan mungkin ya. Ibarat guru lah gitu. Iya. Pengalaman. Jadi buat pelajaran aja. Next nanti nggak kayak gitu lagi. Jangan sampai di zaman sekarang tuh pendaki-pendaki jangan bawa barang haram lah. Gak usah, jangan. Gak usah. Iya. Yang ada menyesatkan. Bener juga Ki. Nah, yang dibikin sesat ya itu barang-barang ciu lah. Gitu. Barang-barang ciu yang buat kita ya itulah diganggu oleh hal-hal yang goib gitu. Adian tadi juga sempat bilang ya, kita bertamu ya harus sopan ya. Tapi kalau kita nggak sopan, kita bertamu nggak sopan, mungkin tuan rumahnya bakalan apa sih ini, pasti bakalan marah gitu. Ya mungkin seperti itu. Seperti kita masuk ke rumah saudara pun kita selonang-selonang juga, lu main masuk-masuk aja lo, bener lah. Iya benar. Berarti dari kitanya sendiri kalau kayak gitu. Jadi dari pengalaman di tahun 99 ini bisa dibuat pengalaman nextnya nggak kayak gitu lagi berarti. Ya jangan sampai ya assalamualaikum lah gitu kan. Minimal assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Numpang. Nah, sama sempat punya pengalaman yang nggak ngenakin nih di kuburan kuda Ki. Pada saat itu sempat ngelihat mungkin pasukan. Itu banyak nggak Ki jumlahnya Ki? 3 orang. Kita nggak banyak, cuma 3 aja. Dan tapi dia berkuda Ki. Tetap dia berkuda. Dengan perisai pakaian perangnya. Iya dengan gitu. dengan seperti ajudan orang kerajaan lah. Kalau sekarang mah kan ibaratnya mobil mewah. Iya. Itu ngelihat semua 5-5-nya. Ngelihat semua dengan mata. Ngintip ya. Kita ngelihat ngintip. Ya Allah. Pada saat itu ngerasa takut nggak Ki? Ada rasa takut kita ada gitu kan. Rasa takut kita tetap ada manusiawi gitu. Iya. Tapi pletak tetap suara kuda itu pletak gitu kan. Nyata itu. Wah, gua nggak kebayang sih kalau ada di posisi kayak gitu, gua kabur itu Ki. Itu bener-bener pletak. Itu bener-bener nyata gitu kan. Dan itu di gunung susah kaburnya Ki ya. Nah, kalau mau kabur kemana ya? Nah itu kabur kita ngegelinding. Iya bener. Naik tinggi, bawah. Emang arah dia turun ya. Nah itu kan. Nah berarti malam kedua ini di Batulingga Ki. Dan ini mempunyai kejadian yang aneh juga ya. Itu sebelum kejadian kita sempat nyiul. Nyiu. Oh nyiu. Ngeplay. Oh, Ciu gitu. Iya. Ciu. Jadi sebelum kita karena tadi di kuburan kuda itu kan kita udah stres gitu kan. Udah karena capek mungkin. Udah kita santai. Dapat gangguan yang aneh gitu ya. Kita bakar ciu gitu. Iya. Ternyata malah horor di sini mungkin. Nah, kan sempat Akirima ini sempat melihat atau mungkin Kanjeng Sunan Gunung Jati mungkin. Mungkin gitu kan. Dari perawakannya, penampilannya, Aki ngeliat jelas nggak tuh? Kayak gimana? Kalau untuk perawatan berjenggot, tapi wajahnya ini kalau kita mah kelihatan wajah. Gitu. Kalau dia tuh seperti lampu, sinar, auranya sinar gitu, cahaya. Kayak bercahaya. Cahaya. Benar Ki kalau ini. Cahaya. Jadi kalau kita ngelihat seperti ini kan biasa aja gitu kan. Ini auranya beda yang kita lihat, semua beda. Ini terang, wajahnya tuh cahaya gitu. Dan mungkin pada saat Aki dan rombongan melihat auranya ini negatif apa positif pada saat itu? Kita positif. Bagus berarti, bagus. Bagus karena waktu itu kita habis nyiu gitu. Dan ada kejadian yang keren juga sih, ini sempat bergeser berarti batunya Ki. Mungkin pada saat itu tenda Aki sama batu ini
berdempetan mungkin. Nggak terlalu jauh emang. Deket Seperti ya? ini dekat. Jaraknya ya? Dekat ya. Jadi kalau orang mau sholat kan ngeganggu kalau ada orang. Iya. Berarti itu batu geser sendiri. Geser sendiri. Dan yang lebih anehnya lagi, selesai hilang, Hilang. nggak balik lagi tuh batu. Tuh batu balik lagi di semula kita. Wah, Makanya ya itu kejadian ya, sosok ulama itu ya benar emang nyata, memang benar baik gitu. Memang dia tidak ngeganggu, cuma mengingatkan kalau mau istirahat atau mau bermalam jangan di sini tempat orang sholat. Gitu kan. kata beliau begitu. Sosok beliau yang bicarakan seperti itu. Makanya kan jarang pendaki itu ngecamp di Batu Lingga. Seperti itu, sama di kuburan kuda. Iya. Bapak Itu Tere. diinin banget tuh ya apa sih disakralin lah. Kalau bisa jangan sampai di situ. Kalau bisa agak jauhan dari lokasi tersebut gitu. Ada buruknya, ada baiknya juga. Sampai sekarang kan ya sampai zaman pendakian sekarang juga sama, nggak ada yang ngecamp di kuburan kuda gitu. Jarang kalau nggak terpaksa banget. Jarang. Karena di atas kan masih bisa tebak banyak. Tapi mungkin pada tahun-tahun segitu mungkin ini menarik juga nih, jalurnya berarti lebih jauh mungkin ya Gunung Cermai pada saat lebih itu. jauh. Karena kan setahu saya Ki, kalau misalkan lewat Lingkar Jati itu nggak ngelewatin Gua Alet ya, bener nggak sih Ki? Iya. Kalau tahun 99 langsung tembusan di Gua Walet. Masih mungkin ya pada saat juga. itu ya. Masih. Iya. Di era Oh berarti udah dipermudah mungkin pada zaman-zaman sekarang ini ya jalurnya. Jadi kalau zaman dulu tuh emang bener-bener dari Lingkar Jati itu langsung tembus ke Gua Walet gitu. Ke puncak bisa tembus lagi ke Palutung. Iya. Seperti itu. Mungkin kalau dulu agak sulit, mungkin minim pengetahuan mungkin Ki ya. Mungkin kalau sekarang kan orang udah canggih, udah bisa buka jalur, udah bisa banyak ini ya. udah banyak bisa navigasi. Iya, benar. Gitu Mungkin kan. dipermudah mungkin jalurnya Ki ya. Dipermudah. Jalur juga mungkin sekarang udah jalurnya lebih cepat. Iya, lebih enak lah nggak kayak dulu ya. Waktunya lebih singkat gitu kan ya. Nah, yang menarik pada saat pendakian ini bawa sepeda bukan dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Bawa sepeda, itu sepeda gunung Mas Ki. Sepeda gunung. Itu masih ada dokumen, tadi sempat cerita, sempat foto-foto, berarti ada dokumentasinya Ki. Dokumentasi yang tersisa yang ini. Yang sepeda itu. Yang foto saya kirim waktu ke. Udah dikirim ya. Nanti bisa di lihat aja nanti ya. Nanti saya lihat tuh. Saya penasaran tuh Ki, kayak gimana itu. Boleh dilihat di handphone. Iya, nanti aja Ki. Nanti aja. Ki mungkin Kirimba mungkin saya nggak banyak tanya lagi ya, karena ceritanya ini udah cukup jelas banget nih, dan ini pendakian emang keren sih Ki di tahun-tahun segitu ya. Gokil banget sih Ki, dan sekali lagi terima kasih banyak Ki udah mau mampir dan berbagi pengalaman pendakiannya di tahun 99. Mungkin teman-teman semua nih coba komen nih, di tahun 1999 teman-teman udah mulai naik gunung apa emang baru lahir ya? Kalau saya pribadi mungkin baru umur 7 tahun. 7 tahun 8 tahun mungkin. Iya mungkin itu pada saat itu ya. Iya bener, mau 7 tahun Ki. Bisa 7 tahun tapi Kirimba ini udah naik gunung. Udah. Itu terakhir loh 99. Oh itu terakhir berarti. Terakhir. Oke Ki, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Kirimba punya pesan-pesan nih Ki buat teman-teman semua Ki. Atau mau promosiin kalau emang teman-teman pengen, kan lagi berkegiatan di dunia sosial lagi. Mungkin teman-teman yang pengen menyumbang sebagian rezekinya Ki ya. Jadi itu gimana tuh caranya Ki? Jadi gini, Bismillah gitu kan, buat teman-teman yang untuk ingin berdonasi, dan pada saat ini nih Aki lagi untuk proses pembuatan sarana tempat wudhu santri pedalaman. Proses sarana buat tempat wudhu. Tempat wudhu Di pondok pesantren berarti Ki ya? pondok pesantren di Oke. daerah Sukamulya, Jonggol, Sukamulya, Bogor Timur. Ki. Jadi untuk saat ini mungkin donasi bisa saya sebutin ya. Iya. Untuk saat ini donasi yang baru masuk saat ini ke rekening itu sekitar 700.000. Itu saya udah lama buka gitu kan. Tapi untuk sekarang masih masuk 700, tidak ada penambahan. Jadi masih 700.000. Mungkin belum terlaksana karena dananya kurang ya. Iya, karena mungkin kalau untuk teman-teman yang mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu pembuatan sarana tempat wudhu santri pedalaman ini, bisa langsung ke Akirimba ya, ke nomor kontak gitu.
gitu kan. Oke. Kan nomor kontaknya ya moga-moga apa yang diberikan untuk para orang-orang baik ini insya Allah karena tempat itu dipakai untuk anak-anak santri yang ingin berwudu, ingin melaksanakan ibadah sholat, semoga ini menjadi suatu amal jariah. Iya. Biar mengalir terus Ki rezeki. Pahalanya mengalir terus, benar. amal yang tidak pernah terputus sampai yaumil akhir nanti. Jadi tetap mengalir walaupun orang itu tetap sudah tiada gitu. Benar-benar. Walaupun menyumbangnya seberapa Nah, gitu ya. 1.000 Seikhlasnya ya. seikhlasnya. Dia mau 50.000, mau dia 10.000, yang penting ikhlas dengan innama amalu bin niat gitu. Mantep nih. Itu Ki caranya gimana Ki? Mungkin bagi yang pengen berdonasi bisa kunjungi Facebook atau Instagram gitu Ki, atau nomor handphone Ki? Bisa yang mau atau bertanya-tanya atau lebih dalam lagi bisa melihat di beranda-berandanya Akirimba di Akirimba. Facebook. Di Jadi Facebook, kebanyakan tuh di Facebook. Oke. Kalian bisa ngelihat dulu sebelum mau menyumbang, kalian harus lihat dulu Ini bener apa enggak nih? benar gitu ya? atau tidak gitu Oke. kan. Jadi supaya perjalanan jejak Akirimba ini tetap terpercaya dengan orang-orang baik dan karena ini suatu amanah gitu kan. Amanah itu dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir nanti itu gitu kan. bener banget Ki. Jadi buat teman-teman nih yang mau menyisihkan sebagian rezeki, misalkan hobi tetap jalan. Iya. Hobi tetap jalan. Kita kan nggak selamanya hobi. Bener kan? Suatu saat kita pasti akan menyusul balik ke tanah. Iya, dari tanah kembali ke tanah Ki. Balik ke tanah. Gimana hobi kita ini menghasilkan untuk akhirat, Iya. untuk bekal kita. Kita mau mendaki aja bawa bekal. Iya benar. Apalagi buat ke kehidupan selanjutnya Ki ya. Keabadian, yang abadi Harus gitu. banyak bakalnya Harus itu. banyak-banyak. Bukan cuma sarimi. Nah itu. Jadi kalau untuk teman, Bansos. Dan mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Akirimba. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.